Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofie Nur Fitria dari kelas 06 SIDN 002. Saat ini saya bersama dengan narasumber saya yaitu Indrawan Yordan dari semester 4 jurusan Sastra Indonesia. Benar ya? Saya dapat info kalau kakak udah menerbitin beberapa karya seperti cerpen, novel, puisi. Di sini saya ingin mewawancarai Kak Yordan dengan karya-karya yang telah dibuatnya. Boleh diceritain nggak kayak gimana awal kakak bisa tertarik untuk menulis puisi? Jadi awalnya saya kenapa suka nulis karena sering baca aja sih dulu. Sering baca, karena sering baca jadi kayak tertarik untuk menulis juga karya-karya yang menarik. Ya, salah satu karya yang saya baca itu karyanya Nabi Muhammad SAW. Ya, judul Kuda Raksasa Kleopatra yang juga menulis ayat-ayat cinta. Jadi tulisan-tulisan yang seperti itu, yang puitis. Akhirnya saya tertarik untuk menulis. Saya menulis sejak SMA dari kelas 2, dari kelas 2 SMA lebih tepatnya. Terus saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya ya, banyak membaca dan banyak membaca, coba-coba menulis. Tapi saya belum berani untuk menerbitkan karya sendiri. Biasanya karya-karyanya gitu kakak cuma nulis di blog-blog aja atau kayak gimana? Ditulis di Word aja sih. Oh, di Word aja. Jadi buat konsumsi pribadi berarti ya? Tahan dulu gitu, disimpan dulu sampai akhirnya jadi naskah yang utuh. Karena kita kalau untuk terbitin naskah jadi buku harus dapat 100 lembar yang diminta gitu sih. Terus struggle-nya nih kak, saat kakak menulis puisi atau membuat karya itu imajinasi kakak itu dari mana ya kak? Terus apa aja sih kesulitan-kesulitan saat membuat puisi tersebut? Dari biasanya ide sih sering stuck. Istilahnya writer's block, yang disebut dengan writer's block. Jadi kalau kita tuh kayak ada hasrat untuk menulis tapi ide yang keluarnya malah mantap, malah macam itu kita nggak bisa nulis apa yang seharusnya kita buat. Dan sering kali saya terkendala oleh diksi-diksi, majas-majas. Dan masalah saya saat itu adalah menggunakan diksi yang kurang tepat. Seperti kayak misalnya kata karena itu kan memiliki sinonim dengan sebab, dengan antara. Tapi saya masih belum bisa memposisikan diksi-diksi itu di penempatan yang pas, jadi masih suka salah. Jadi ketika dibaca oleh pembaca, tulisan itu malah jadi membingungkan, jadi nggak punya makna. Kayak aku mau nanya nih kak, kalau misalkan suatu saat nanti ada penulis atau media cetak yang tertarik untuk menerbitkan karya kakak, itu apa yang bakal kakak lakukan? Kakak bakal untuk memprosesnya untuk diterbitkan atau kakak tahan dulu karena kakak belum puas sama hasil karya kakak? Saya sesuai pasar dulu, pasar yang sekarang lagi ramai tulisannya seperti apa. Karena saya kan lebih ke kalau nulis itu biasa lebih ke cinta horor gitu. Jadi ikutin pasar dulu dan gimana. Karena sekarang kan lagi sepi, cerita-cerita seperti itu lebih didominasi oleh alternative universe. Kalau saya kan lebih kayak film sehari dan lain-lain. Jadi saya akan ngikutin tulisannya mereka yang pasar itu bisa menerima sama penulis itu. Kalau misalkan katanya nih aku dengar kakak tahun ini tuh akan nerbitin karya tunggal, itu puisi kan kak? Itu kira-kira boleh tau nggak judulnya atau sedikit isi dari puisinya? Puisinya itu mencakup banyak tema sih benar. Jadi ada tentang cinta, kehidupan, tentang isu negeri juga, tentang masa kecil, tentang apa yang saya suka. Jadi banyak campuran di situ. Dan judul itu saya biasa pakai teknik untuk memberi judul buku yang saya tulis. Jadi kayak misalnya Raditya Dika kan punya buku yang temanya hewan. Kalau saya judul bukunya itu yang pakai singkatan tapi juga punya kepanjangan, jadi punya makna minggu. Buku yang saya terbitkan di sini itu judul Berdasi, itu bercerita dalam puisi. Jadi kan ada maknanya tersendiri. Ada dua makna yang bisa diartikan dari tulisan. Selanjutnya nih kak, tips and trick buat kita yang para awam untuk memulai menulis puisi itu apa ya kak? Buat tertarik gitu menulis puisi. Simpelnya sih banyak baca dan kita harus tahu tulisan apa yang sesuai sama kita. Jadi bukan cuma ngikutin kebanyakan orang atau sekarang
promo ya. Iya. Cuma promo doang. Ada kalau promo kan biasanya kita malah setiap masuk dan kita cuma pengen rame aja, bukan karena emang apa di hati kita itu gue baca itu. Jadi kalau kita banyak baca dari yang kita suka, kita juga bisa terpicu untuk berkarya dan berkarya yang lebih tepatnya jujur sih. Jadi benar-benar berkarya dari hati, bukan cuma ingin pasar apalagi uangnya cuma sekali. Oke, selanjutnya aku mau nanya ini sih Kak, tentang kakak kan sekarang di jenjang semester 4 ya. Nah di semester 4 ini ada nggak sih Kak mata kuliah atau tugas yang mengarah ke hal yang kakak sukai kayak buat puisi ataupun hal apapun itu? Kalau untuk semester 4 ini yang menantang saya sih sastra. Sarana. Bikin cerita yang sesuai sama anak dan itu hal yang gak mudah buat saya karena saya biasanya lebih ke target pasar ke remaja dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak kan berarti harus pilih cerita, pilih tema cerita, pilih kepenulisan. Arah ceritanya kayak gimana yang bisa dicerna anak dan gak terlalu berat. Karena kalau terlalu dewasa juga anak itu malah nggak bisa mencerna dengan baik. Jadi harus dilaksanakan bagi riset. Kalau misalkan di mata kelas sastra anak, kita itu kan harus terjun langsung untuk mengajar anak atau membuat video nih. Nah saat itu apakah kakak bakal menyampaikan puisi yang kakak buat tapi dengan tema yang sesuai dengan lingkungan mereka saat itu? Kondisi mereka yang masih anak-anak, atau apakah kakak akan membuat puisi yang sesuai dengan mereka? Jadi saat kakak mengajar untuk mata kuliah sastra anak, kakak bisa menyampaikan karya kakak sendiri gitu loh. Kalau misalnya untuk anak-anak kan targetnya beda, jadi saya harus bikin lagi yang sesuai sama mereka. Karena kalau pakai karya saya sendiri agak repot untuk di ubah. Soalnya kalau saya tuh misalnya udah bisa nulis karya, misalnya puisi yang bisa tulis, saya tuh sayang sama karya sendiri. Jadi kalau karya itu udah dibuat tapi harus diubah lagi itu kayak sayang banget. Soalnya dia bakal berubah lagi substansinya, jadi beda lagi. Maknanya bakal beda lagi ya. Jadi mendingan buat baru. Toh puisi itu buat saya masih tergolong ringan untuk dibuat daripada cepet. Oke baik. Oke Kak, selanjutnya ada kakak mau kasih kesan dan pesan untuk yang bakal nonton video ini, tip and trick buat menulis puisi ataupun kayak membuat karya sendiri gitu untuk berani mempublishkan karyanya gitu. Kalau topik sih seperti tadi berbicara dan harus pede sih. Jadi jangan takut untuk berkarya karena kan kita juga belajar selalu belajar dan kesannya menulis itu kesan dan pesan menulis itu seru karena dia selain menuangkan isi hati perasaan dan pikiran kita juga bisa jadi itu sebagai ladang untuk sebenarnya. Iya. Menuangkan nama kita sendiri. Terus kakak kalau misalkan dapat inspirasi untuk menulis puisi ini, saat kakak dapat inspirasinya kakak nulis dulu di notebook atau di kertas atau di HP atau langsung ngebuat jadi puisi utuh gitu? Kalau untuk itu sih biasanya saya pakai penulisan dulu gitu. Gimana tuh kak? Harus ada feelingnya dulu. Ada feelingnya dulu. Kalau feelingnya udah kuat, terbentuk baru nanti saya bisa menulis dengan benar dan langsung benar-benar tulis di ruangin aja. Jadi enggak yang kayak buat skrip dulu kayak sehari gitu enggak ya? Apalagi kalau misalnya lagi patah hati itu buat apa? Oh, jadi suasana hati itu mempengaruhi hasil karya kita ya? Sama cuaca. Hujan dan malam. Itu kayak lebih menyentuh buat kalau puisi temennya melam itu masih? Betul, sebenarnya ada cuma melo aja sih, jadi untuk semua genre sih lebih otak tuh lebih lepas gitu. Kira-kira nanti boleh nggak nih, misalkan aku minta foto hasil karya kakak buat nanti aku selipin sedikit di video biar nanti yang lain bisa baca bisa kakak. Boleh banget. Oh boleh banget. Kira-kira dari semua karya kakak nih yang menurut kakak kayak kalian tuh harus baca yang ini loh soalnya tulisannya bagus atau ini tuh ada pesan tersendiri buat kita semua gitu kan? Ada nggak dari semua karya kakak buat? Ada sih. Ada. Dan itu juga bisa diberikan juga sih di Shopee biar secara online secara juga ada.
Itu antologi cerpen. Antologi Iya, judulnya Ronan Cinta. Ronan Cinta. Ronan Cinta. Di cerita itu saya cerita tentang orang yang dibunuh. Oh ya ampun. Terus dia cerita itu. Oke, berarti nanti aku boleh lihat sedikit ya isi dari si cerpennya itu. Oke, baik. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, kedepannya mungkin setelah kakak lulus dari sastra Indonesia dan mendapatkan gelar, kakak mau fokus menghasilkan karya-karya atau agak melenceng nih dari jurusan kakak ini? Pengennya sih tetap berkarya. Tetap berkarya. Karena banyak banget konsep di kepala saya belum jadi buku sih. Oh. Saya Berarti kenapa nggak sekalian nulis buku aja kan, nerbitin buku? emang lagi berproses, tapi kan karena pasarnya lebih rumit sekarang, jadi saya nunggu momen lebih tepatnya nunggu kabar terkait sih sekarang di proses penerbitan dari proses pengiriman naskah dan belum dikonfirmasi. Kira-kira isi naskah yang bakal mau kakak terbitkan itu lebih ke romance atau gimana? Ada banyak sih, sebenarnya 3 intinya sih cerita hidup dan moral. Cinta hidup untuk genrenya ya berarti ya. Oke, berarti nanti setelah kakak lulus dari sastra Indonesia, kakak akan fokuskan juga buat ke karya kakak. Terus setelah itu bakal nyari hal-hal yang kakak sukai lainnya atau fokus ke hal itu aja? Sama ya masalah kan kalau lulus itu bisa disambung perjalanan dulu. Kalau bisa jadi setelah lulus ya nulis sambil kerja sambil lulus juga. Jadi bagi saya cari pendidikan. Oke, baik. Sekian dari podcast hari ini bersama dengan Kak Yordan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang tadi diomongin sama Kak Yordan bisa menginspirasi kita semua untuk memulai nulis puisi. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Kak.